Tahukah kamu sejarah gula merah dan gula putih? Manis yang membentuk peradaban. Tahukah kamu, rasa manis yang hari ini kita anggap biasa pernah menjadi penentu arah sejarah dunia? Sebelum gula menjadi isi dapur, ia adalah rahasia, kemewahan, dan kekuasaan. Tahukah kamu dari mana manis pertama kali datang? Tahukah kamu, manusia pertama kali mengenal manis bukan dari gula, melainkan dari batang tebu yang dikunyah langsung. Sekitar 8.000 tahun lalu, di wilayah Papua Nugini dan Asia Tenggara, manusia mengenal tebu liar sebagai sumber energi alami. Belum ada kristal, belum ada pemurnian, hanya alam dan rasa. Siapa yang pertama kali menciptakan gula? Tahukah kamu, India kuno adalah tempat di mana manis berubah menjadi teknologi? Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, orang India menemukan cara memeras air tebu, memasaknya hingga mengental, mengeringkannya menjadi butiran kasar. Mereka menyebutnya syarkara, yang berarti pasir manis. Inilah gula pertama dalam sejarah manusia. Bahkan pasukan Alexander Agung mencatat, di India ada tanaman yang menghasilkan madu tanpa lebah. Bagaimana gula menyebar ke dunia? Tahukah kamu, gula menyebar bukan lewat dapur, tetapi lewat perdagangan dan penaklukan. Dari India, teknik pembuatan gula menyebar ke Cina pada abad ketiga, dunia Arab pada abad ke-7, bangsa Arab menyempurnakan pemurnian gula, lalu membawanya ke Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa. Kata sugar, sukre, zucker, semuanya berasal dari satu kata, syarkara. Di Eropa abad pertengahan, gula adalah barang mewah, hanya bangsawan dan raja yang mampu memilikinya. Sebelum gula putih, apa manis Nusantara? Tahukah kamu, jauh sebelum gula putih datang, Nusantara sudah hidup dengan gula merah. Gula merah dibuat dari nira aren, kelapa, lontar. Tekniknya diwariskan turun-temurun. Nira disadap, dimasak perlahan, dicetak saat mengental. Hasilnya bukan sekedar pemanis, tetapi aroma, tradisi, dan identitas budaya. Gula merah hadir dalam ritual adat, sajian kerajaan, masakan rakyat. Ia adalah manis yang lahir dari tanah sendiri. Kapan gula putih masuk ke Nusantara? Tahukah kamu, gula putih masuk ke Nusantara bukan sebagai makanan, melainkan sebagai komoditas kekuasaan. Pada abad ke-16, Portugis dan Belanda membawa teknologi pabrik gula tebu. Namun puncaknya terjadi pada abad ke-19 saat Belanda menerapkan tanam paksa. Rakyat dipaksa menanam tebu, pabrik gula berdiri di Jawa. Hasilnya diekspor ke Eropa. Gula putih tampak bersih, tapi di baliknya ada keringat, kerja paksa, dan luka sejarah. Apa bedanya gula merah dan gula putih? Tahukah kamu, dua gula ini mewakili dua dunia yang berbeda? Gula merah, tradisional, alami, lokal, syarat makna budaya. Gula putih, industri, dimurnikan, global, syarat kepentingan ekonomi. Yang satu diwariskan, yang lain diperdagangkan. Mengapa manis bisa mengubah dunia? Tahukah kamu, gula pernah memicu perdagangan global, membentuk kolonialisme, menggerakkan industri, mengubah pola makan manusia? Manis bukan sekedar rasa, ia adalah cerita panjang peradaban. Kini, saat kamu menambahkan gula ke minumanmu, ingatlah, manis itu pernah menggerakkan dunia, pernah memisahkan yang kaya dan yang tertindas, pernah menjadi alasan manusia berlayar dan menjajah. Jika kamu ingin memahami sejarah, jangan hanya melihat perang dan raja, lihatlah dapur, karena di sanalah peradaban dimulai. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Saya pamit, ini @gladiator neraka. Sampai jumpa di sejarah berikutnya. Kalau mau, langkah berikutnya aku bisa siapkan.